cerita tidak. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Well, teman cerita tidak, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku kali ini pengen ngajak teman-teman buat berbagi cerita dengan salah satu teman aku, namanya Anissa Larasati. Aku biasa manggilnya Laras gitu. Dan nanti kita bakal ngobrol banyak hal sama Laras. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin nanti ada hal-hal baik yang bisa kita terima bareng-bareng ya teman-teman. Sebelum itu kita sapa dulu Larasnya. Halo Laras, Halo Mbak Ip, gimana nih kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik nih Mbak. Mbak Ip Alhamdulillah. tidak kabarnya. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Ini udah agak malam ya, tapi aku ngelihat Laras kayak masih semangat banget, luar biasa. Sarapan apa tadi pagi sampai energinya masih tersimpan hingga malam gini? Nggak sarapan nih Mbak kayaknya. Tapi tadi siang aku udah makan banyak, jadi udah safe Oh, nih. Alhamdulillah. Oke, berarti bisa lah ya kalau kita ngobrol-ngobrol 1 jam kurang lebih. Aku book nih, Boleh nggak dong lama Mbak. 1 jam, bisa lah ya. Oke, kalau Laras, jadi Boleh-boleh. gini, kita mungkin malam ini bakal ngobrol terkait sama pekerjaan kali ya. Soalnya aku sedikit tertarik nih, bukan Oke. sedikit, aku cukup tertarik. Aku cukup tertarik sama kondisi Laras saat ini. Laras kan dulu kalau nggak salah belajarnya statistika ya, Hmm, tapi sekarang yes, bekerjanya jadi part of business development, betul? betul. Kok bisa? Itu aku penasaran sih kok bisa gitu. Jadi teman cerita Ibtida kali ini kita akan ngulik nih, gimana sih kok Laras yang dulu belajarnya ilmu statistika atau statistika terapan? Ilmu statistika ya? Betul Mbak, statistika. Belajarnya statistika kok sekarang kerjanya di bagian pengembangan bisnis. Itu kan agak jauh ya teman-teman. Nah, malam ini kita coba kulik bareng-bareng dan nanti kita coba ajak Laras ngobrol biar kita nih, misal kita ngerasa aku sekarang ambil kuliahnya jurusannya ini, tapi aku pengen bekerja di pekerjaan yang A yang mungkin nggak begitu relate sama ilmu yang aku pelajari di kampus. Mudah-mudahan bisa ngasih apa ya pencerahan gitu buat kita semua. Oke, gimana Laras? Sudah ready? Kita bisa mulai? Oke ya Mbak. Oke, Jadi kan well, aku. nggak kok nggak akan nanya yang aneh-aneh. Kita mulai dari ini dulu kali ya, dari awalnya dulu kan Laras ngambil jurusannya statistika nih. Boleh Betul. diceritain Kak, ke kita semua. Dulu kuliahnya di mana sih? Terus kenapa milihnya jurusan statistika? Kenapa nggak yang lain gitu? Oh, oke, baiklah. Terus sebelumnya mungkin background story-nya adalah aku lahir dan besar di Jogja gitu Mbak. Mm-mm. Nah, ya kayak yang lainnya mungkin sebagian besar orang yang tinggal di wilayah dengan mungkin ada universitas yang termasuk oke lah gitu di daerahnya. Jadi ya udah nggak pengen kemana-mana. Jadi kayak dari TK sampai kuliah ya udah di Jogja aja. Dan Oh. pasti kayak sebagian besar anak-anak Jogja juga pasti targetnya masuk ke UGM kan. Jadi Mm-mm. kayak kamu nggak perlu jauh-jauh, udah ada yang bagus kok gitu. Betul, Jadi ya udah ya betul. pasti pada mikirnya pasti kayak gimana ya, kayak alurnya anak Jogja ya udah gitu sekolah, habis itu kuliah di UGM gitu. Udah Hmm. baru mungkin biasanya kerja sih yang udah mulai nyebar tuh waktu kerja gitu. Nah, Mm-mm. kenapa awalnya statistik? Sebenarnya aku juga sama sekali nggak kebayang aku akan masuk statistik sih Mbak. Wow, Jadi kok kayak bisa? tanpa jadi tuh waktu kuliah semester kuliah waktu SMA. Ah. Nah, itu kan waktu menjelang kita mau UNAS nih Mbak, kan terus ada aku tuh termasuk yang juga galau jurusan gitu Mbak. Jadi dulu tuh sebenarnya aku tuh pengennya akuntansi karena Hmm. aku IPA nih, aku SMA-nya Mm. IPA, cuma aku tuh pengen akuntansi karena menurut tuh kayak akuntansi ini lowongannya tuh banyak ya kan. Kalau misalkan Iya, ekonomi kan kayak betul. banyak lowongan. Jadi menurutku Mm-mm. kayaknya peluangnya akan lebih luas gitu buat nanti kita mencari kerja. Dan kenapa pilih akuntansi? Karena aku tuh suka ngitung. Nah, jadi kok Hmm. di akuntansi itu kan sebagian besar juga ngitung kan, Mbak. Jadi Iya. menurutku tuh kayak tuh pas gitu loh, Mbak, akuntansi itu kayak hitungannya ada, hafalannya juga ada. Dan Hmm. kalaupun hitungan pun juga kok di akuntansi kan mungkin lebih sederhana ya, nggak yang matematis kompleks gitu kan. Paling tambah Mm-mm. kurang, paling bagi gitulah pikiran waktu itu. Jadi
ya udahlah, bisa lah gitu kan di akuntansi pengennya itu. Dan dulu tuh emang sempat ada keinginan tuh buat jadi auditor gitu. Wow, oke. Jadi dia audit, jadi oh ya udah nih akuntansi nih gitu kan. Mm-mm. Nah, terus akhirnya waktu itu kelas 3 itu dari sekolah tuh ada assessment test gitu Mbak, kayak psikotes ya gitu bahasanya, Mm-mm. buat penentuan jurusan di kuliah, kira-kira siswa ini tepatnya di jurusan yang seperti apa sih gitu. Nah, Mm-mm. waktu itu aku ikut tes, terus keluar hasilnya. Nah, di hasilnya tuh ketulis yang pertama itu ada statistik, terus ada juga akuntansi gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya kalau yang statistik tuh aku nggak expect gitu loh Mbak, nggak expect sama sekali akan ada opsi itu. Dan aku juga belum kenal nih ada jurusan statistik gitu, aku juga nggak tahu. Mm-mm. Cuma di hasilnya itu tuh muncul. Nah, di samping itu aku tuh juga karena galau jurusan, ntar mau milih apa gitu, akhirnya aku juga psikotes sendiri nih Mbak di psikolog di UGM juga waktu itu ada kan lembaganya gitu kan Iya, untuk betul, psikotes. betul. Nah, aku coba lah psikotes juga dan hasilnya tuh sama juga gitu. Emang cenderungnya lebih ke arah situ. Nah, akhirnya, tapi kan dari hasil itu ada statistik dan akuntansi ya, entah di Iya, psikotes sekolah betul. atau lembaga tadi. Nah, ya udah jadi aku kayak oh ya udah nih, berarti aku ada di dua ini nih dan menurutku emang aku merasa fit aja gitu di situ. Tapi waktu Mm-mm. itu aku tetap masih ngerasanya akuntansi nih gitu kan. Nah, terus habis itu waktu kelas 3 gitu kan, terus kalau waktu aku tuh ada seleksi SNMPTN Mbak yang dari nilai rapor itu. Mm-mm. Oh, iya, ya. Jadi kita nggak usah tes buat masuk ke UGM, tapi dari nilai rapor udah langsung keterima gitu kan. Mm-mm. Nah, ya alhamdulillahnya nilai raporku tuh ya baiklah gitu Bagus. ya. Terus jadi kayak bisa lah nih SNMPTN gitu kan. Dan entah bisa entah enggak, tapi jujur aku sangat mengejar bisa SNMPTN. Ya karena Mm. kayak kamu udah punya modal nih di SMA, nilainya udah bagus, terus kayak kalau senam PTN tuh kamu nggak usah tes kan, kayak ya udah tinggal kamu udah langsung keterima gitu, siapa sih yang nggak mau ya kan Mbak, kayak Mm-mm. jalur gampang lah ibarat kata gitu, yang nggak gampang Benar, sih teh, ada perjuangannya, cuma kayaknya akan lebih mudah gitu. Jadi betul. nggak kepikir buat tes atau SBMPTN gitu kan, kayak karena kayak aku ikut les, aku kelas 3 juga ikut les juga Mbak di lembaga Mm-mm. bimbingan belajar gitu kan, terus kan Mm-mm. pasti ada latihan soal-soal buat SBMPTN kan. Nah, aku tuh pun Mm-mm. merasa, oh kalau ikut SBM tuh soalnya kayak gini ya, lumayan ya, kayaknya Susah. susah ya. Kayak Betul. udah soalnya susah, dikejar waktu, kalau salah nilainya minus gitu kan Mbak. Kayak, duh, Mm-mm. tiap tes tuh, terus keluarlah passing grade kita gitu kan. Iya. Kayak passing grade gitu, kayak, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu kan. Mm-mm. Mana yang aku kejar kan waktu itu tetap Mm. akuntansi kan sebenarnya, yang Mm-mm. mana akuntansi itu kalau di IPS kayaknya passing grade-nya paling tinggi kalau nggak salah gitu. Pokoknya FEB itu rata-rata paling tinggi gitu biasanya. Mm-mm. Nah, karena mempertimbangkan itu gitu. Jadi kalau waktu tes apa namanya di lembaga belajar pun aku juga pilihannya tuh akuntansi sama statistik. Pokoknya emang udah ya udahlah, Udah pakem menurut gitu ya. dua itu. Mm-mm. Nah, dari passing grade kalau waktu tes tuh emang aku lolosnya di statistik gitu kan. Karena yang Hmm. apa kan ya, kalau misalkan Mm. akuntansi emang karena IPS gitu kan, jadi mungkin kalau misalkan beda beda Jurusan. jalur, beda jurusan nggak bisa gitu. Ya udah kalau di statistik aku tes tuh aku lolos nih gitu. Jadi seenggaknya pahit-pahitnya misalnya ikut SBMPTN, seenggaknya ya ada harapan aku keterima gitu. Ya, betul Nah, betul. terus habis ya udah akhirnya waktu itu karena dari hasil itu juga aku mulai nih kayak cari-cari statistik tuh jurusannya kayak gimana sih gitu kan Mbak. Heeh. Nah, aku carilah waktu itu di UGM kan ada nih jurusan statistik. Kebetulan dia itu masuknya di Fakultas MIPA. Jadi kayak pecahannya Oh, matematika gitu betul dulu. betul. Nah, Malah aku jadi lihat nggak terus lintas ya. nggak lintas. Jadi kita satu departemen tapi beda program studi gitu. I Kok see. matematika mungkin lebih ke arah teoritis, kok yang statistik lebih banyaknya di terapan gitu. Oke. Nah, terus akhirnya aku cari tuh ada statistik UGM, terus dijelasin juga di situ kalau ada 4 peminatan waktu itu. Hmm. Ada statistika keuangan, bisnis industri,
aktuaria sama biostatistika gitu. Wow, Nah, aktuaria. ah, iya kan ada aktuaria nih, kayaknya nyerempet akuntansi deh aku tuh yang gitu karena aku kan deskripsinya singkat doang kan Mbak. Jadi mungkin Mm-mm. dan waktu itu kayaknya buatku aktuaria tuh belum familiar gitu dengan Betul. kata-kata. Terus ya Mm. udahlah waktu kayaknya temennya akuntansi deh ini. Ya udah jadi aku makin mantap nih waktu itu, ya udah nggak apa kok nggak keterima akuntansi, aku pilih statistik gitu kan karena ada si aktuaria ini gitu. Oke, oke. Ya Menarik, udah menarik. nih habis itu udah mulai mantap nih, ya udah makin ini kan akuntansi atau statistik nih. Mm. Nah, terus karena tadi yang aku sempat cerita kok aku ngerasa kayaknya kok ikut SBMPTN aku nggak bisa deh. Aku merasa kayaknya aku nggak mampu nih mbak ikut SBMPTN gitu. Dan Mm-mm, kayaknya mm-mm. pasti kayak ngelihat yang udah-udah tuh kayaknya pressure gitu nggak sih mbak ketika kayak kita tuh ngedaftar kuliah terus habis itu nggak keterima tes Iya gitu kan, sih. nyari sekolah lain dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus kayak pun dari keluarga kayak emang prefer untuk sekolah di negeri gitu karena pertimbangan biaya dan lain sebagainya gitu kan. Kok di swasta ya lumayan lah ya biayanya. Jadi kok bisa Understood, understood. jadi kok bisa di negeri aja Mbak gitu. Mm-mm. Ya udah akhirnya waktu itu udah mulai nih pembukaan untuk pendaftaran SNMPTN. Mm-mm. Nah, pada akhirnya aku memutuskan untuk mengambil statistika yang akuntansi nggak jadi. Kenapa Kenapa? tuh? Karena waktu itu kan jurusanku IPA nih Mbak, sedangkan Mm-mm. akuntansi itu kan jurusannya IPS. Mm-mm. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah tuh dikasih tahu kalau misalkan lintas jurusan akan ada konversi nilai. Mm-mm. Tapi kan kita nggak tahu nih Mbak rumus konversi nilainya kayak gimana gitu. Jadi Ah, kita iya. nggak bisa estimate kan kayak, duh Mm. bakal lolos enggaknya tuh kita nggak tahu. Jadi aku ngerasa kayak itu terlalu gambling gitu loh Mbak. Mm-mm, Nah, mm-mm. dibanding aku nggak keterima SNMPTN, ambillah Mm-mm. aku statistika. Karena waktu aku dulu tuh statistika termasuk yang jurusan belum hype banget lah gitu. Masih ya Mm-mm. standar biasa aja gitu. Belum yang, soalnya kok sekarang tuh udah Banyak termasuk banget. yang pas, Mm-mm. makanya kayak banyak banget yang sama statistik gitu. Mm. Gimana gitu kan. Nah kalau dulu tuh enggak. Jadi ya udah akhirnya aku desain tuh aku milih pilihan pertamaku di statistika UGM, Mm-mm. terus pilihan keduaku akuntansi tapi di UNY. Jadi yang Mm-mm. akuntansi tapi di UNY gitu. Jadi Mm-mm. ibarat kata jujur aku emang cari aman sih karena aku nggak mau dan merasa tidak mampu ketika aku harus ikut SBMPTN gitu Mbak. Mm-mm. Terus ya udah deh, ternyata alhamdulillahnya aku keterima. Jadi ya udah deh di statistik waktu itu. Oh, panjang ya perjalanannya sampai akhirnya masuk jurusan statistika gitu. Effort yang dilakukan juga nggak nggak remeh gitu kan. Yang tadi galau Dan akuntansi atau statistika, terus ikut tes-tes psikologi, bahkan nggak hanya sekali, ikut bimbingan belajar. And at the end, akhirnya kamu masuk jurusan statistika dengan segala effort kamu gitu ya. Itu something yang luar biasa sih. dan dengan tidak terduga. Iya benar-benar tidak terduga karena awalnya itu jauh dari radar ya si statistika itu. Dan nggak kenal lah Mbak, tiba-tiba oh ternyata jodohnya statistika, ya udah deh gitu. Iya. Nah, ada sesuatu yang tadi agak mencuri perhatian aku nih. Pas tadi kamu ngasih tahu bahwa di jurusan statistika itu peminatannya salah satunya ada yang aktuaria dan kamu kan di awal guessing gitu ya. Oh, kayaknya aktuaria ini masih deket-deket nih sama akuntansi. Apakah itu Tuh. benar? Ya, setelah dijalani ternyata lebih kompleks dari itu. Ternyata Jadi tuh tidak sesederhana itu ya. mm, jadi ilmu aktuaria itu dia tuh adalah terkait tentang asuransi gitu Mbak. Jadi Mm. teman-teman yang bekerja di asuransi itu kayak yang menghitung premi, nah semacam itu tuh salah satu ilmunya tuh dari ilmu aktuaria itu Mbak. Jadi aktuaria itu adalah gabungan dari matematisnya ada, ekonominya juga ada, Wow. dan matematik statistiknya tuh yang dipakai tuh kayak perhitungan probabilitas gitu loh Mbak. Yang kayak Hmm. entah dengan berbagai rumus probabilitas dengan berbagai use case yang ada. Dan aktuaria itu di angkatanku ya waktu itu, aku tuh satu angkatan 53. Mm-mm. Awalnya tuh anak-anak tuh pada aktuaria nih. Tapi kalau aku Mm-mm. enggak, karena aku udah merasa kayaknya aktuaria sulit deh. Jadi aku enggak. Oh, Aku waktu akhirnya itu ambil nggak jadi ya. Padahal kan tadi yang enggak, bikin kamu enggak. tertarik aktuarianya kan. Maksudnya ada aktuaria nih. Terus kayak setelah tahu aktuaria apa tuh,
oh kayak gini ya, nggak jadi deh. Jadi waktu itu aku endingnya ambil statistik keuangan sama bisnis industri gitu. Nah, I kok yang di see. aktuaria ini tuh dari aku nih yang 53 orang satu angkatan, terus teman-teman tuh di awal juga kayak banyak nih yang minat di aktuaria juga gitu. Karena Mm-mm. kayak orang-orang kalau ngeliat kakak tingkat ya Mbak yang milih jurusan apa? Sorry, yang milih Aktuaria. peminatan aktuaria tuh yang termasuk pinter-pinter gitu loh Mbak. Jadi Iya kayak sih, betul. prestis lah gitu ibarat kata Heeh, nih heeh. peminatan tuh prestis gitu kan. Nah, terus tapi aku udahlah aku menjalani yang aku bisa aja lah ya gitu kan. Yang penting aku bisa lulus gitu. Terus habis itu dari angkatanku yang 53 orang, awalnya itu banyak yang minat aktuaria. Jadi kayak waktu peminatan awal di basic mungkin mungkin kayak semacam mata kuliah basicnya aktuaria Mm-mm. gitu banyak tuh Mbak Masian yang ambil gitu kan. Kok anak-anak iya aku mau masuk aktuaria gini 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 gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya setelah melewati tahap basic itu hanya ada 3 orang yang tersisa hingga akhir. Wah, jauh sekali Semuanya ya dari 53 ke 3. Masya Allah. beneran dan emang jujur sih Mbak, kebetulan salah satu temen satu gengku tuh yang ngambil aktuaria kan Mbak. Dan Heeh, emang se-effort itu gitu. Karena emang secara materi itu juga cukup susah menurutku. betul. Maksudnya susah tuh ya emang ya lumayan lah kayak ya integral yang mungkin bisa integralnya 3 atau integralnya 2 kali ya. Belum Apa itu? ditambah sama eh, ekonomi juga ada. Habis itu tuh, nah kok di aktuaria sendiri itu tuh adalah dulu kita bilangnya gini, kalau kau mau kerja tapi juga tetap belajar, nah salah Mm-mm. satunya jadi aktuaris gitu. Oh, Karena buat aktuaris ini tuh ada sertifikasinya, Mbak. oh, Dan I itu see. sertifikasinya bertahap untuk bisa kamu mencapai level tertentu gitu. Jadi kok Oh, oke di oke. aktuaris itu tuh ada title-nya gitu, Mbak. Ada, aku kurang ini sih, kurang tahu kayak pokoknya ada beberapa title tertentu. Nah, untuk mencapai title tersebut, kamu tuh harus melewati beberapa ujian gitu. Dan ujiannya pun ada materi A ada berapa, materi B ada berapa gitu. Jadi emang bertahap gitu Mbak untuk bisa ujian tersebut. Pun ada yang title di Indonesia dan ada title yang tingkatnya internasional gitu. Jadi kayak temanku yang aktuaris ini itu kayak dia tuh ada 2 aktivitas dia, Mm-mm. kerja dan ujian, kerja dan Wow. ujian. Jadi kayak ujiannya ya lumayan lah Mbak karena untuk harus mencapai level itu kan karena kan memang itu dipertimbangkan ya di dunia aktuaris ya terlebih mungkin secara karir ketika kamu udah mencapai level ini pasti kan akan lebih bagus lah ya karirnya Betul, gitu. betul. Jadi ya itu Mbak kayak Wow. kerjaan dia tuh ya belajar terus kadang dulu kayak misal masih ketemu gitu weekend tuh Mm. ya dia nyambi persiapan ujian gitu kadang. Masya Allah. Jadi kalau kita mau jadi aktuaris, itu belajarnya panjang, prosesnya juga panjang. Betul. Ternyata tidak sesederhana bayangan di awal gitu ya. Pas Iya, kita iya dan melihat ada biayanya tulis, wah, oh iya sih kebayang ya. Karena tadi kan Laras bilang hampir apa ya, perjalanan hidup seorang aktuaris itu isinya kerja ujian ya pasti kebayang sih. Pasti apa yang harus apa ya, yang harus diperjuangkan nggak hanya waktu, tenaga, tapi biaya juga betul. kebayang sih. Sambil Iya, iya, sambil ngebayangin gaji aktuaris itu juga gede banget, ya nggak sih? Tapi oke, eh, cukup ya kita ngobrolin aktuaris karena ternyata tadi ketika di awal Laras mengira, oh ini statistika ada aktuaria nih, kayaknya nyerempet-nyerempet sama akuntansi dan tadi kan kamu juga di awal sempat mention bahwa matematika di akuntansi sepertinya masih matematika sederhana gitu. Tapi ternyata kita kita nggak tahu aktuaria itu tadinya bahas apa dan kita kayak guessing gitu ya, menebak-nebak dan ternyata tebakan kita nggak benar gitu kan. iya, iya. Jadi Heeh. memang apa ya, kalau misal kita mau melakukan sesuatu, jadi ini sih, aku jadi kayak ditegur gitu. Ya kita harus cari tahu dulu nih apa yang akan kita lakukan, apa yang kita tuju. Jangan sampai kita nanti sudah mau buka pintu, ternyata pas kita buka pintu, itu jauh di luar ekspektasi kita dan kita nggak bisa gitu. Dan tadi ketika Ya, ketika Laras memilih untuk ya udah deh aku nggak jadi ngambil peminatan aktuaria tapi aku mau ngambil statistika yang tadi business development sama ekonomi karena Laras ngerasa aku mampunya di sini itu kayak jadi pelajaran juga ya bahwa
ketika ada kesempatan, terus kita mau ngambil kesempatan itu, pastikan kita itu udah ready. Nggak harus 100% ready, tapi paling nggak kita sudah bisa punya modal gitu ya, untuk kita bisa survive ketika kita ngambil kesempatan itu gitu. Nice sih, itu perjalanan Betul. yang luar biasa. Dari awalnya Karena mungkin galau. kayak mungkin Gimana? karena ini sih Mbak, kayak aku tuh tipe orang yang aku tuh nggak pengen nyesel gitu Mbak. Jadi kadang tuh di awal, ya entah ini mungkin ada positif dan negatifnya ya Mbak. Jadi tuh aku kayak sangat memitigasi risiko gitu loh Mbak orangnya. Nah jadi tuh Wow, aku kayak selalu nice. mempertimbangkan kira-kira resikonya apa ya, dan aku bisa ngehandle itu enggak gitu loh, dibanding ntar aku udah ngejalanin terus aku menyesal gitu, kayak aku tuh kurang nyaman gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Atau misal kayak dengar orang ngomong ya tahu gitu gini, nah itu tuh aku agak gak nyaman gitu loh Mbak. Jadi kayak ya harusnya dari awal kamu udah tahu kamu tuh cukup sanggup nggak sih untuk menjalani pilihan itu. Kok enggak ya udah gitu, jangan. Tapi kalau misalkan emang kamu rasa itu worth it, ya udah jalan aja gitu. Tapi dengan catatan kamu memang bisa bertanggung jawab atas konsekuensi yang entar di depan tuh bakal kita jalani gitu. Rasakan. Oh iya, berarti memang Mhm. sebelum kita take action, kita sudah memitigasi dulu ya beberapa hal supaya Yes. pas kita akhirnya decide untuk oke, I'll do this atau I'll do that Mhm. gitu, ya kita nggak kosong gitu, udah ada bekalnya dan paling nggak pas kita jalanin juga nggak ngangong-ngangong gitu kan. Maksudnya tahu lah kita mau ngapain, tahu lah kenapa kita melakukan itu dan tahu kemampuan kita seberapa besar dan di bagian mana yang perlu kita improve gitu supaya perjalanannya itu bisa lancar, mulus gitu ya. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Wow, Ya. itu pelajaran berharga sih, betul betul. Jadi nggak Ada mentang-mentang ya. ya gimana? Mhm. Ya Iya, Mbak, lanjut. jadi nggak mentang-mentang ada banyak kesempatan terus kita yang FOMO gitu ya. Mau Mhm. ini, mau itu, jadi rakus gitu. Kita harus bisa Ya. memilih dan memilah mana yang cocok, mana yang bisa, mana yang sesuai sama kemampuan dan kondisi kita gitu. Wow, nice. Oke, Dan so ada ini juga sih Mbak, apa tuh? kayak sebenarnya agak agak fun fact juga ya. Oh iya, Jadi tuh apa-apa? perjalanan itu, karena kan emang dulu cita-cita tuh sebenarnya tetap masih auditor gitu kan Mbak. Mhm Dan mhm emang dulu kepengen akuntansi itu kan. mhm Nah mhm. jadi ketika di semester 5 apa ya kalau nggak salah tuh, aku ambil akuntansi dasar di FEB gitu. Oh Karena kan bisa kuliah gitu lintas ya? ya waktu itu tuh Oh bisa, oke tapi dengan oke. batasan cuma 10% dari total SKS, atau kalau nggak salah itu 10% dari total SKS gitu. Mhm Ya mhm. udah ambillah aku ke, Akuntansi. ya padahal itu ngambil akuntansi dasar gitu kan Mbak. Mhm mhm. Nah ternyata kan tadi aku pikir akuntansi tambah kurang kali bagi nih gitu doang Mhm kan. mhm mhm. Dan ternyata Terus aku ambil akuntansi dasar dan aku bingung. kayak kayak bener sih, kalau secara rumus emang tambah kurang kali bagi gitu kan Mbak. heeh, betul. Tapi kayak secara konsep tuh aku nggak nangkep gitu Mbak. Karena Oh, kan I see. akuntansi itu kan ada kayak masalah cash flow, pembukuan, terus Mhm. habis itu ada balance sheet apa ya kalau nggak salah, yang Mhm kalau mhm. sisi kiri nol kanan juga harus nol gitu Iya kan. iya, aku ingat itu dulu pelajaran Nah akuntansi itu di sekolah. aku, aduh ini gimana ya caranya biar nol ya. Karena jujur kok, oh ternyata secara konsep akuntansi itu tuh nggak semudah yang aku bayangkan gitu. Mhm mhm. Ada mungkin misal kayak kita punya suatu aset, terus ada depresiasi nilai aset. Nah itu kan kayak sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu kan Mbak. Tapi itu kan Betul. dihitung ya dia. Iya. Nah itu salah satu hal yang kayak aku nggak paham nih waktu itu, karena kayak kayak nggak nyata aja menurutku. Ada barangnya apa yang depresiasi, ini apa yang terdepresiasi gitu. Jadi kayak aku Dan nggak bisa seberapa menangkap konsep itu. besar angka depresiasinya gitu. Betul. Nah terus ya udah, jadi ternyata setelah aku ngambil akuntansi dasar, oh ternyata susah juga ya. Oh, ternyata aku nggak salah pilih nih masuk statistika gitu ya. Tuh, Mbak. Oh my God, berarti another lesson learned ini ya teman-teman. Don't judge something by its cover. Jadi ya kalau kita pengen apa ya, jangan jangan gampang ngejudge something. Oh ini kayaknya gampang. Oh ini kayaknya nggak gampang gitu. Karena ternyata setelah kita mencoba mencari tahu, ternyata sesuatu itu nggak semudah yang kita bayangkan ataupun nggak sesulit yang kita bayangkan. Ya, betul, betul, betul. Super nice.
Thank you loh Laras. Udah dapat banyak banget lessons nih, kita baru ngobrol belum ada setengah jam atau udah ada setengah jam ya? Oke. Nah, tadi kan kalau kita kembali ke cerita awal ya, sampai kamu akhirnya masuk statistika itu banyak effortnya dan ada sisi kebetulannya juga gitu kan. Nah, kamu kuliah kurang lebih 4 tahun, atau 3 tahun? 3 atau 4 tahun? 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Apa sih hal berkesan yang kamu dapatkan gitu ketika pada akhirnya kamu, oke lah aku mau ngambil statistika aja, dan ternyata keterima. Pas sudah pemerintahan, oke lah aku nggak jadi ngambil aktuaria, aku ngambil statistika yang bisnis aja sama ekonomi gitu. Apa sih hal berkesan yang kamu dapatkan dari, atau sesuatu yang apa ya, yang ngena banget gitu? Paling nggak 3 hal deh, 3 hal yang kamu ngerasa ngena banget dengan perjalanan takdir kamu mencari ilmu gitu ya, sampai akhirnya masuk jurusan statistika dan mendalami peminatan yang tadi statistika bisnis dan ekonomi. Oke. Aku nggak tahu nih Mbak bakal 3 atau enggak. Tapi Oke, oke, lebih kalau boleh? yang kayaknya kurang deh. Karena kalau sama mungkin ada banyak, tapi kayaknya yang paling aku merasa berkesan itu sebenarnya ada satu hal sih Mbak. Apa tuh? Kayak lebih ke arah gitu, masalah acceptance gitulah, kita menerima kayak lowo gitu. Karena dulu tuh waktu sekolah aku tuh kayak, menurutku sih aku termasuk yang ambis anaknya. Jadi kayak aku tuh Wow, harus oke. rankingnya bagus, harus nilainya bagus gitu-gitu kan, kayak harus ini harus itu gitu. Nah, terus setelah masuk statistik nih, wah susah nih. Bisa nggak ya seambis dulu gitu? Gitu, kayak wah masuk udah nih, keluar nggak ya gitu kan. Terus ngejalanin, oh di statistik mau itu tuh ternyata nggak mudah nih pelajarannya gitu. Terlebih kan namanya kuliah, kita tuh lebih banyak belajar sendiri ya Mbak dibanding dosen, karena kan dosen Betul, lebih ke betul. menerangkan secara garis besar. Kalau misalkan kita mau ekspor dan yang lain, itu kita sendiri nih yang ngelakuin gitu kan. Benar banget, benar, benar. Udah kayak jujur sih kayak semenjak kuliah tuh aku nggak begitu ambis gitu, ya tetap mempertahankan nilai yang baik, tapi Mhm, nggak yang kayak ngejar dulu gitu loh Mbak. Kalau dulu kan kayak harus mhm. ini harus itu gitu, kayak ngerasa kalau aku nggak rank satu gitu tuh kayak, oh nggak rank satu Sedih, ya, atau kok kecewa. kok nilaiku nggak segini gitu, iya, kayak Mhm. kayak ngerasa gagal aja gitu, atau kayak ngerasa ada yang kurang, atau kayak ya merasa nggak cukup gitu ketika bukan di Mhm, posisi yang paling baik gitu. mhm. Nah tapi semenjak kuliah ini kan dari segi pelajarannya, terus dari segi teman-temannya kan Mhm, banyak juga teman-teman yang dari daerah lain yang mhm, ternyata juga kemampuannya bagus, terus mhm, ada teman-teman baru yang ternyata banyak pengalaman juga, ada yang anak mhm, olimpiade lah, ada yang anak apa gitu kan, kayak mhm. wow gitu. Karena kok dulu kan emang di Jogja dan teman-temannya anak Jogja, ya Mhm, maksudnya mhm. circle-nya pasti itu aja gitu kan Iya Mbak. benar, Kuliah ini kan teman-temannya dari berbagai daerah dengan betul. berbagai latar belakang gitu kan, jadi ya udah kayak semenjak itu kayak tetap berusaha untuk menjadi baik, tapi kayak lebih bisa menerima kondisi gitu loh, ketika mungkin apa nilainya kurang bagus atau gimana, oh ya udah berarti ya tinggal belajar lagi, ntar waktu semesteran dikejar gitu, atau Mhm, kayak mhm. belajar bareng teman gitu-gitu sih. Jadi ya gitu sih Mbak, kayak tetap berusaha tapi lebih legowo dan ikhlas sih ngejalaninnya gitu aja sih. Pokoknya itu yang paling Dan berasa, soalnya kayak aduh lulus gak ya nih, aduh bisa wisuda kapan nih kayak gitu. Skripsiku apa ya gitu. iya sih ya, karena kamu masuk jurusan yang unexpected gitu dari awal gitu ya. Tapi tadi ketika kamu berusaha untuk menerima, oh ini memang udah digariskan buat aku begini, aku mencoba menjalani dengan baik, tapi nggak mematok bahwa nilai itu jadi satu-satunya patokan keberhasilan kamu di masa studi kamu, itu bikin kamu jadi bisa lebih menerima keadaan kamu bisa menikmati proses kamu belajar di situ gitu ya, dan akhirnya bisa lulus tepat waktu, bukan? Nah, alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah. Gimana nilainya? Juga tetap masih bagus, bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang benar ya, maksudnya kalau misal kita berusaha meraih sesuatu, kita harus berusaha keras, tapi at the end kita juga harus tetap tawakal ya dan berusaha ridho sama
garis yang sudah ditentukan sama kita. Bukan berarti kita doing nothing gitu, enggak. Kita tetap berusaha Betul. optimal kayak yang tadi Laras ceritain gitu ya. Laras juga tetap berusaha melakukan yang terbaik sebisa Laras gitu ya, semampu Laras, tapi di endingnya pas menjalaninya juga Laras kayak ngebagi di hati Laras gitu. Di sisi ini aku bekerja keras tapi I spare some part di dalam diri Laras bahwa ya aku akan menerima apapun nanti hasil yang dikasih sama Tuhan. Dan itu membawa kamu untuk bisa akhirnya lulus dari jurusan itu yang tadinya kamu mikir aku bisa masuk, bisa keluar nggak ya gitu. Dan ternyata bisa lulus gitu ya, bisa keluar tepat waktu gitu kan. Dan hasilnya juga nggak B aja kan. Ya, alhamdulillah sih, Mbak. Dan mungkin satu lagi kali ya, Mbak, kayak Apa tuh? dari yang cerita sebelumnya tentang akuntansi dan di Eh? statistik ini, kayak jangan sombong gitu, Mbak. Karena kayak di atas, ya bener sih kata pepatah, kayak di atas langit itu masih ada langit gitu. Mungkin dulu kayak waktu sekolah, aku bagus nih nilainya gitu kan, kayak merasa di atas gitu. Tapi ternyata setelah di sini tuh banyak yang lebih pinter di atasku, banyak yang nilainya lebih bagus dari aku gitu. Jadi kayak, oh ternyata ini ya, ya bener sih di atas langit masih ada langit gitu. Iya, betul. Di atas langit masih ada langit, aku sepakat. Dan tadi kamu tidak akan menemukan, apa ya, tidak akan belajar mengenai hal itu kalau kamu nggak keluar dari circle kamu sebelumnya gitu kan. Betul. Jadi ternyata Betul, betul. untuk ngebantu kita tumbuh, kita perlu mencari environment baru, kita perlu mencari lingkungan baru supaya kita bisa tahu nih, oh ternyata kemampuan aku di sini dan aku perlu mengembangkan diri aku dari bagian ini, bagian ini, bagian ini. Dengan ketemu orang baru, kita jadi punya dapat insight baru, punya gambaran baru tentang kehidupan gitu ya, yang mau nggak mau bikin kita jadi tumbuh gitu. Wow, itu Betul, betul, sangat betul. sangat menarik. Thank you Laras untuk apa ya, untuk insight-nya tadi acceptance sama takdir kita, tapi tetap melakukan effort terbaik dalam setiap episodenya dan tadi kita nggak boleh sombong karena di atas langit masih ada langit dan kalau kita mau tumbuh kita harus berusaha mau gitu ya untuk keluar dari zona nyaman kita dari circle kita sebelumnya bukan untuk meninggalkan tapi untuk membantu kita tumbuh menjadi lebih baik lagi. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Ini baru satu bagian dari cerita perjalanan hidupnya Laras loh. Baru gimana sih dia akhirnya bisa masuk statistika. Kita belum menggali lebih dalam, kan dia ngambilnya statistika. Masuknya penuh perjuangan. Di dalamnya perjuangannya nggak gampang. Mau keluar juga butuh effort. Tapi kok pas udah lulus dia nggak kerja jadi statis. Apa bahasanya? Kalau ahli statistika itu bahasanya apa, Laras? Statistisi kalau dulu Oh iya, sebutnya. kenapa pas udah selesai dengan effortnya dia yang segitu banyak, tapi kok kalau aku baca ya dari LinkedIn-nya Laras gitu, pas udah selesai lulus, Laras nggak jadi statistisi, tapi jadi data analis. Itu gimana ceritanya tuh, Ras? Apakah masih relate sama statistika atau gimana? Ada relate gimana ya, Mbak? Relate nggak relate juga sih, bukan nggak relate juga, mungkin ya dengan penyesuaian lah. Hmm, Tapi ya kayak tadi, kayak aku tuh nggak expect gitu akan jalannya kayak gini gitu. hmm, Eh, nah, jadi waktu lulus kuliah itu, hmm, terus kan kita coba apply pekerjaan gitu kan, Mbak. hmm, Nah, terus waktu itu aku tuh nge-apply salah satu job di mana sebenarnya requirement-nya itu tuh nggak semuanya aku penuhi gitu, Mbak. Dan requirement-nya hmm, menurutku tuh, jadi waktu itu emang requirement-nya tuh data analis. Cuma hmm. kayak jobnya sebagai data analis, requirement-nya tuh ada macam-macam yang bahkan kayak tools-toolsnya tuh aku nggak kenal sama sekali gitu, Oh Mbak. iya. Ya, Hmm, jadi kayak nggak tahu gitu kan. Karena waktu aku lulus di 2017 bulan Agustus. Nah, hmm. waktu itu tuh kayak namanya waktu 2018 kan kayak namanya startup, data analis, data scientist itu kan Masih baru-baru gitu baru, kan, Mbak. betul betul. Kan Itu masih sangat-sangat gitu baru. kan. Betul. Nah, jadi ketika lulus statistik pun nggak expect gitu dengan adanya job-job ini gitu, dengan adanya role Mm-mm. ini. Karena kan kok kebetulan mungkin ngambilnya di finansial kan pasti kebayangnya oh mungkin kerja di bank atau di
lembaga finansial gitu. Mm, mm, Kan bayang akan ada namanya startup, terus dengan role data analis, data mm. scientist, data engineering dan lain sebagainya itulah Apa gitu. itu? Dulu Nah, SD nggak ada begituan. nah terus ya udah kan waktu ada applyan itu kebetulan itu tuh dia sistemnya langsung eh ini Mbak, apa namanya? Kayak aku dapat undangan gitu dari dia gitu Mbak. Oh, Jadi di wow. web karir kampus gitu loh Mbak. Jadi bukan kita yang Mm, apply tapi dia yang mengundang gitu. Jadi perusahaan yang mencari. Nah, waktu itu ada lowongan itu, tapi ya itu waktu aku baca requirement-nya tuh ini tools-toolsnya kayaknya aku nggak nggak familiar. tahu nih gitu. Iya, belum kenal sama sekali gitu kan. Dan mungkin ada beberapa requirement terkait pemrograman yang mana dulu tuh aku pemrograman tuh salah satu nilaiku yang jelek gitu Mbak. Jadi aku kayak aduh, Hmm. kayak udah aduh nih gitu kan. Tapi Terus ada nah jurus apa? Sorry menyela. Tapi ada mata kuliah pemrograman itu di statistika. ada. Jadi kita tuh Oh. sebenarnya matematika tuh kalau di UGM tuh departemen matematika tuh ada dulu tuh dipecah ada tiga Mbak. Ada matematika, terus statistik dan pengembangannya tuh di ilmu komputer juga gitu. Oh, I Tapi ilmu komputer see. masuk di departemen terpisah dari kita gitu. Hmm, 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 Jadi aku juga dapat pembelajaran yang dari ilmu komputer gitu kayak pemrograman itu juga ada, basis data gitu-gitu juga ada. hmm, Nah, hmm. terus ya udah karena nggak familiar tapi waktu itu si lowongan itu tuh tipenya langsung wawancara gitu Mbak. Jadi nggak yang Oh, I pakai seleksi see. tertulis dan lain-lain gitu tuh itu nggak ada. Jadi seleksinya tuh langsung wawancara. Nah, aku terus aku pilih itu karena wawancara itu Mbak, karena maksudnya nggak Hmm. ada seleksi ini kan Yang tertulis. lain-lain. Heeh. Nah, waktu itu tuh aku mikirnya adalah kan aku baru job seeker pertama kali nih ya Mbak, baru lulus banget beneran baru lulus kan. Terus kayak wah ini langsung wawancara nih. Jadi niatku waktu itu tuh sebenarnya bukan untuk dapat kerjaan, tapi lebih ke nyari pengalaman buat tahu, oh wawancara kerja tuh kayak gini ya gitu. Karena Oh, kan aku I belum pernah ya Mbak. see. Heeh, Karena sebelumnya betul. kan pasti yang tes potensi akademik lah atau tes-tes Hmm, tertulis lainnya kan belum yang hmm, mencapai tahap wawancara gitu. Jadi waktu itu sebenarnya niatanku tuh itu kayak oh biar tahu kayak wawancara kerja tuh kayak gini loh gitu. hmm, hmm, Terus ya udah deh akhirnya aku apply terus habis itu dapat panggilan dari pihak perusahaannya hmm, hmm. wawancara yang pertama tuh dengan HRD-nya gitu, dengan tim Ya. HRD-nya. Nah, pun perusahaannya tuh awalnya aku juga kurang tahu gitu kan, Mbak. Nah, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, oh ini gitu, kayak sorry ya Mbak, bentar. Nah, Minum dulu nggak apa-apa kalau mau minum dulu. oh ya bentar-bentar Mbak. Ya. Ap- Nggak apa-apa Laras. Boleh kalau mau minum dulu atau mau rehat dulu sejenak nggak apa-apa ya. Teman-teman kita tunggu dulu ya. Laras mungkin butuh. Sudah? Nggak apa-apa. Oke, Take udah your deh. time. Oke, ya. Oke, udah. Monggo, Nah, monggo. Silahkan dilanjut. terus akhirnya dipanggil terus wawancara lah sama HRD-nya gitu kan. Terus ya udah kayak eh lihat lancar lah alhamdulillah wawancaranya. Alhamdulillah. Terus setelah wawancara HRD itu aku wawancara dengan user. Nah, terus ya Mhm. udah ditanya-tanyain kan ya kayak biasanya kayak wawancaranya ditanyain tentang di kuliah tuh pelajarannya apa aja, terus kayak skripsinya apa aja, ngapain aja waktu kuliah dan seterusnya gitulah Mbak. Ya udah gitu. Tapi maksudnya di awalnya tuh karena mungkin niatanku bukan yang untuk dapat kerjaan kayak lebih ke Mhm. nyari pengalaman itu, jadi Mhm. aku tuh nggak expect kok misalkan aku tuh bakal lulus gitu. Oh, Kayak lulus HRD terus yang habis tuh user kan. Nah, ternyata habis user tuh dikasih tahu kalau lulus juga dan akan wawancara dengan VP waktu itu. wow. Oke. Nice. Terus, nah ini juga mungkin faktor Menarik. luck kali ya, aku juga nggak tahu. Kayak jadi waktu itu tuh udah set meeting sama VP-nya gitu kan. Nah aku udah siap nih di rumah gitu kan, udah aku tutup semua nih biar nggak bocor kan. Waktu itu kan emang udah mulai video conference gini kan Mbak. Mhm. Nah karena perusahaannya di Jakarta dan aku base-nya di Jogja kan. Mhm. Terus ya udah waktu itu mau wawancara sama VP aku udah ready siap-siap gitu sampai di jam yang ditentuin itu tuh belum ada calling lagi gitu karena Oke. dia kan mau dikasih tahu gitu kan kalau misalkan ntar udah siap ntar dikasih tahu lah gitu di info lagi. Nah waktu itu nggak ada calling terus aku nanya gitu kan, "Eh,
Mbak ini jadi wawancara nggak nih hari ini gitu. Mm-mm. Terus dari pihak sana bilang kalau ini di reschedule ya gitu karena kebetulan memang VIP-nya lagi ada halangan gitu untuk Mm-mm. melakukan wawancara. Oh ya udah, oh oke Mbak gitu kan. Ya udah gitu Kak. Terus habis itu, nah beberapa hari kemudian aku tuh ditelepon Mbak gitu. Malam-malam tuh bener aku masih ingat banget itu kayak malam-malam entah setelah Isya apa ya kalau nggak salah kayak udah siap-siap mau tidur nih ceritanya. Mm-mm. Terus dapet telepon dari Mbak HRD-nya yang dari awal wawancara aku gitu. Mm-mm. Terus Laras ini kamu diterima gitu. Terus dengan Wow. offeringnya kayak gitu gitu. Mm-mm. Kira-kira iya atau enggak? Silahkan bisa diputuskan dulu, dipikir dulu nanti kalau misalkan udah kabarin kita gitu. Ya udah, Mm-mm. jadi gitu Mbak kayak ya berhubung malam-malam udah siap tidur ya, jadi aku tidak expect apapun ya gitu kan. Terus ternyata ya udah ternyata dapet itu maksudnya nggak ngeduga juga gitu Mbak dari niat awalnya apa terus dapetnya seperti ini gitu ya. Ya alhamdulillah sih maksudnya ya disyukuri banget lah maksudnya diberikan jalan yang mudah gitu untuk dapat pekerjaan pertama kali gitu kan. Terus ya udah akhirnya dan aku nggak ada expect untuk kerja di Jakarta kan Mbak dari dulu karena kayak ngebayangin aduh kerja di Jakarta tuh kayaknya riuh banget gitu kan kalau mikir di Jakarta apalagi mungkin aku yang anak daerah gitu kan Mbak aduh kerja di Jakarta kayaknya nggak masuk wishlistku gitu beneran dulu tuh kok misal ditanyain tuh aku nggak mau kerja di Jakarta gitu karena kayaknya capek terus riweh gitu kan Macet. dengan aku yang terbiasa hidup di Jogja gitu. Iya sih. Yang biasanya slow man gitu ya. Terus di Jakarta harus bet 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 gitu. Tuh, terus dan itu kan kayak jadi pengalaman pertama aku buat ngekos kan Mbak karena kan selama sampai kuliah kan aku tinggal Di dengan orang Jogja. tua kan. I see. Hmm. Terus ya udah akhirnya setelah diskusi dengan orang tua terus nanya-nanya juga gitu akhirnya eh, offeringnya gitu dengan offering yang tawarkan saat itu jadi ya udahlah berpindahlah aku di Jakarta dan menjadi anak kos untuk pertama kalinya. Asik. Welcome to Jakarta. Oke, so kepindahan kamu ke Jakarta itu sekaligus apa ya, momen kamu mendapatkan pekerjaan pertama setelah wisuda, sekaligus momen kamu belajar hidup jauh dari orang tua yang pertama kali gitu Ya, ya. betul betul Mbak. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Nah, kayak beberapa tuh kadang naik aku gitu. Jadi nggak, kalau menurut Mbak Ip tidak gimana nih? Mungkin awalnya nervous, deg-degan, takut, bisa nggak ya gitu. Terus Hmm, lama-lama jadi adaptasi, gitu nggak sih? Atau dari awal udah, wow, aku akan menjalani hidup baru nih, literally baru gitu kan. Tempat tinggal baru, suasana baru, jauh dari keluarga untuk pertama kalinya, pekerjaan baru, jadi excited gitu. Atau yang mana tuh? Yang yang nervous apa kedua, yang excited? Oh, wow. mungkin kok teman-teman Mantap. yang lain juga pada ngiranya tuh kan udah terbiasa dengan orang tua gitu-gitu kan. Jadi kayak kayaknya akan berat gitu buat pergi dari rumah gitu ibaratnya kan Mbak. Nah, sedangkan aku tuh enggak gitu. Karena kayak Mantap sih apa itu. ya? Kayak selama ini nih aku tinggal sama orang tua nih. Nah, jadi ini tuh kayak beneran pengalaman baru yang aku akan rasain dan itu pengalaman yang beda gitu. Nah, aku tuh suka gitu Mbak, kayak gitu kayak nyoba sesuatu yang Wah, baru tuh aku suka. Jadi kayak oke. wah, kesempatan nih gitu kan. Kayak ya udah gitu kayak nyoba tinggal sendiri gimana, ngekos tuh gimana karena kayak dari dulu lihat anak-anak teman-teman ngekos gitu kan. Sedangkan aku tuh tinggal di rumah gitu kan. Kayak gimana sih rasanya jadi anak kos gitu. Terus kayak keribetan anak kos habis itu kayak beli makan terus ntar habis itu jajan yang sesuai dengan budget nih di akhir bulan gitu-gitu kan kalau aku di rumah kan ibu masak gitu kan Heeh, selalu ada lah betul. ngelihat dinamika anak kos tuh kayaknya ada ceritanya sendiri nih gitu. Betul, betul, betul. Sangat dinamis. Dan terus kayak wah akhirnya aku merasakan apa yang selama ini aku pengen gitu kayak aku Hmm, bayangin gitu terus kayak mungkin karena aku juga kayak suka explore gitu kan Mbak jadi suka jalan gitu jadi ya ya. udah ini kayak jadi apa ya kesempatanku buat explore gitu jadi ya udah Dan aku sangat enjoy gitu dengan aku wow. hidup sendiri tinggal di Jakarta. Jadi awalnya kamu apa ya, menyongsong, bukan bahasanya, bukan menyongsong ya. Pas kamu dapat kesempatan itu kamu ngerasa excited dan ternyata pas udah kamu jalani juga kamu bisa menikmati prosesnya dengan bahagia gitu ya. Ya, 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 Wow, benar Mbak. itu nice sih dan aku happy mendengarnya karena
ya nggak semua orang merasakan itu gitu, nggak semua orang se-excited itu untuk mencoba hal baru dan nggak semua orang bisa ketemu sama pengalaman baru, pengalaman pertama yang meninggalkan kesan sebaik itu gitu. So happy untuk mendengarnya Laras. Wow, nice nice. Buat you. Soalnya dulu Karena ada beberapa juga hmm, temen yang nanya gitu kan Mbak. Waktu itu aku udah tinggal di Jakarta gitu. Terus teman-teman yang lain kan ada juga yang masih sambil mencari pekerjaan gitu kan Mbak. mm-mm, Terus ada yang dapat tawaran di Jakarta. Terus kayak dia nanya ke aku, kayak Laras tinggal di Jakarta tuh gimana sih gitu. Terus aku jujur aku bingung jawabnya. Ya asik-asik aja sih kok jawabanku gitu. Karena dia khawatir kan Mbak, maksudnya dengan wah tinggal di Jakarta nih ya, dengan image mm, Jakarta tuh masih banyak teman-temanku waktu itu yang khawatir gitu Mbak. Dengan mm-mm. aku kayak yang chill gitu dengan hidupku. Jadi jadi aku bingung jawabnya, asik-asik aja sih gitu. Asik-asik aja. Karena kebetulan Laras memang menemukannya yang asik-asik aja. Tapi kalau mau Alhamdulillah. dicari-cari ya ya memang sih banyak asiknya, ada juga Hmm, drama-dramanya. Karena betul. jujur kalau ngomongin tinggal di Jakarta, aku juga ngerasa aku juga masuk golongan orang yang ngerasa happy gitu ya tinggal di Jakarta. Happy-nya itu karena menurut aku ya Jakarta itu kota yang sangat berkesan buat aku. Karena dulu orang tua aku kan awal-awal bekerja beliau berjuangnya di Jakarta ya. Jadi kayak ada romantisme tersendiri gitu loh Jakarta. Apalagi kalau ini buat aku ya Laras. Kalau misal Jakarta Minggu sore antara waktu apa ya menjelang asar sampai menjelang matahari tenggelam itu tuh momen-momen itu tuh kayak momen yang sangat buat aku tuh sangat sesuatu gitu. Karena dulu aku mungkin ya seingat aku kayak banyak menghabiskan waktu sama keluarga atau sama teman di jam-jam itu gitu. Jadi sekarang tuh kalau misal udah Minggu sore, udah mau asar tuh kayak ada rasa hangat, ada rasa rindu, ada rasa ih aku makin sayang sama Jakarta gitu. Padahal besoknya Senin. Iya, padahal besoknya Senin langsung ya gitu deh, gedabrak gedubruk gitu ya. Oke, so tadi kepindahan kamu ke Jakarta ternyata membawa kehidupan baru yang menurut kamu itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tentang pekerjaannya gimana? Kan tadinya di awal kamu sampein gitu, kalau misal data analyst itu memang something yang sangat baru ya, something novel ketika di tahun-tahun itu. Bahkan aku juga mungkin baru tahu data analyst itu belum lama, di 2017 kayaknya aku juga belum notice tuh dengan adanya pekerjaan sebagai data analyst gitu. Pas udah dijalani, kan tadi kamu bilang di awal ada beberapa requirements yang ternyata kamu sebenarnya belum memenuhi di requirements itu gitu. Pas udah mulai bekerja nih, gimana yang kamu rasakan? Apakah kekurangan di skills yang dibutuhkan tadi itu menghambat pekerjaan kamu atau gimana? Oke. Nah ini nih Mbak, ini baru drama dimulai. Oke, siap menyimak dramanya. Nah, buat data analis sendiri, aku tuh juga nggak tahu nih. Karena kan selama ini kayak pemrograman ya diajarinnya juga ya cukup basic lah Mbak gitu ibarat kata. Dan itu kan termasuk mata kuliah yang aku tuh kurang kuasai gitu kan. Oke. Lah di data analis ini. Nah, aku nggak, oh kan waktu itu di startupnya juga akan Mbak di startup jadi data analis. Nah, itu tuh emang lebih banyak di ngoding gitu, Mbak. Jadi kayak nyerempet pemrograman, ngoding buat Mm-mm. data gitu kan. Mm-mm. Ya walaupun mungkin ngodingnya itu sederhana. Cuma karena emang itu dulu tuh adalah matkul yang aku nggak bisa. Mm-mm. Jadi tuh ya buatku itu kayak, "Duh, ini kenapa aku nggak bisa?" Challenging. Kayak ya aku kayak harus kayak harus belajar lagi juga gitu. Jadi kayak, Mm-mm. oh ternyata data analis di startup itu berbeda sekali dengan apa yang aku pelajari di kuliah gitu, Mbak. Kayak kok Wow. di kuliah mungkin teman-teman yang pernah penelitian gitu mungkin kenal kayak SPSS atau Minitab gitu yang buat Mm-mm. Mm-mm. analis data gitu kan Mbak, dan Mm-mm. itu kayak Mm-mm. simple gitu, kita tinggal masukin klik 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 Ya, keluar hasil terus bisa betul. interpretasi gitu Heeh. kan. Iya, iya. Oh ini kan beneran yang dengan query atau mungkin sederhananya kayak ngoding gitu kan. Nah Iya, itu tuh from scratch gitu ya. jadi kayak itu apa ya, paling tantangan sih itu gitu buat aku, karena kayak itu kerja pertama kali di mana aku tuh skillnya belum menguasai gitu, sangat nggak menguasai, jadi ya udah kayak
ya mau nggak mau belajar lagi nih, kayak belajar lagi dari nol, dan sebenarnya lebih banyak belajar dari teman-teman di kantor sih waktu itu gitu. Dan mereka suportif gitu ya. Maksudnya mereka mau ngebimbing Laras yang saat itu masih fresh graduate dan Laras ngerasa skills yang Laras punya masih perlu banyak diasah gitu. Mereka suportif Kayak, dan mau ngebantu Laras. hmm, iya ya Mbak. eh, di Ya dibantuin, diajarin juga kan gitu, karena kan banyak lah istilah-istilah di data analis juga yang aku nggak tahu gitu kan, atau mungkin Mhm. terkait ngoding gitu kan, kayak juga aku nggak tahu nih bahasa-bahasa IT gitu kan. Jadi ya udah kayak ya belajar dari nol lah, tetepan waktu kerja itu ternyata ya tetap harus belajar dari nol gitu. Terus ya struggle-nya di situ sih Mbak, sebenarnya kayak masalah materinya gitu, terlebih kan namanya juga kerja pertama kali gitu kan Mbak. Jadi mungkin kayak di awal tuh masih butuh waktu adaptasi, baik Iya, adaptasi iya, iya. kantor, terus adaptasi juga sebagai anak kos gitu kan. Understood. Betul, betul. Mm. Jadi ya udah kayak beneran ternyata, walaupun aku seneng tapi kayak di awalnya tuh emang ada momen dramanya juga gitu. Kayak oh, ada Iya. struggle-nya tuh di sini nih gitu. Tapi Mhm. lama-kelamaan ya endingnya learning by doing sih, kayak karena sering ngoding gitu kan, terus jadi udah hafal gitu. Query-nya udah lancar lah ya. Nanti aku harus ngapain lagi, nulis apa lagi itu udah smooth gitu ya. Betul, kayak oh udah ngerti nih polanya tuh kayak gini gitu, karena biasanya basicnya tuh sama gitu, cuma mungkin data yang diambil aja yang beda gitu, jadi ya udah bisa nih seenggaknya kok yang ini bisa nih gitu. Mantap. Tapi memang eh, apa namanya ya? Kayaknya kita akan lebih gampang mempelajari sesuatu dan itu akan lebih berbekas kalau kita mempelajari sekaligus mempraktekkan kali ya. Kak, tadi kan Laras bilang learning by doing. Jadi kita nggak hanya nyimak doang, kita nggak hanya masukin ilmu sebanyak mungkin, tapi kita juga harus mau mengapply, apa ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang tadi Tuh, udah kita pelajari biar nggak hilang, ya. biar kita makin paham dan biar ya lebih lebih apa ya, lebih bagus lagi skillsnya gitu ya. Betul, ya betul Oh, betul Mbak. nice. So, buat teman-teman semua, kalau misalnya kita mau bekerja di tempat baru atau kita baru mendapat pekerjaan, nggak usah terlalu khawatir gitu ya kalau skills kita belum sesempurna itu, karena toh nanti di tempat kita kerja kita juga akan ketemu tim dan kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Asalkan tadi satu yang tadi Lara sampein, mau belajar dan mau struggle gitu ya. Karena di awal-awal kalau kita mau belajar pasti ya ada beberapa yang harus kita korbankan. Mungkin jam pulangnya gitu ya. Kalau misalnya yang lain yang udah lancar bisa pulang tepat waktu, mungkin kita bisa spare 1 jam, 2 jam gitu nggak Laras untuk mempelajarinya. Atau kalau biasanya sih kadang weekend gitu, kayak ya sambil baca-baca, atau misal kayak waktu luang pas kerja lagi nggak ada request data nih, ya udah sambil baca-baca gitu, atau Hmm, sambil latihan gitu kan, ada yang kayak latihan online-online gitu kan Mbak. iya Nah betul kadang betul. buka itu juga gitu. Jadi selama kita mau belajar, insya Allah semua bisa dipelajari dan semua bisa Mm, dipraktekkan untuk hal baik gitu ya. Wow, sangat betul menarik. betul. Oke, so itu cerita Laras ketika Laras bekerja jadi data analyst gitu ya. Boleh tahu nggak kamu berapa lama jadi data analyst di startup itu? Kurang lebih 1,5 tahun sih Mbak aku. Wow, cukup lama juga ya. Bekerja di startup lebih dari 1 tahun itu udah bisa dibilang cukup lama sih. Ya nggak? Eh, Mungkin kali ya Mbak gitu, karena kayak kerjaan pertama juga gitu kali ya, Karena dan aku nggak tahu lingkungannya sih. oke sih gitu. Heeh. Oh, alhamdulillah, bagus-bagus. Aku Mm, nggak tahu sih di tempat Laras ya. Kalau di tempat aku, nggak semua mm, sih, nggak semua departemen, tapi ada beberapa departemen yang turnovernya itu lumayan tinggi gitu. Kalau di tempat mm. Laras dulu waktu di startup itu gitu nggak? Ada yang, tapi kalau misalkan cepet-cepet gitu enggak sih Mbak. Ya relatif lah Mbak, rata-rata. Tetap mungkin ya turnovernya ya lumayan, tapi relatif sih Mbak, enggak yang sekian bulan terus langsung ini, enggak sih. Oh, I see. Jadi, oke oke. Karena di tempat aku ya, Ras ya, aku pernah Mm-mm. pernah mengalami. Ini lucu sih, cuman ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan akhirnya rekan itu cabut secepat itu gitu. Karena waktu itu beliau, Oke. aku pernah ada momen yang
kayaknya orang itu baru bekerja kurang lebih 1 bulan, tapi kemudian sudah cabut gitu. Nah, aku nggak tahu Oh, background story-nya gimana gitu. Jadi tadi waktu aku dengar kabar Laras bekerja di startup itu sebagai pekerjaan pertama, and then you stayed there untuk waktu 1,5 tahun itu, wow, cukup lama juga. Dan saat itu kan orang kerja di startup masih belum apa ya, masih belum booming seperti sekarang kan. Startup zaman itu belum belum sebanyak sekarang gitu. Luar biasa. Nah, kamu tadi udah stay selama 1,5 tahun di situ. Terus kamu juga betul. cukup menikmati lah ya. We can say kamu bisa cukup menikmati meskipun ada drama-dramanya dan kamu harus mengeluarkan effort lebih untuk belajar banyak hal. Kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk eh, meninggalkan perusahaan itu dan move ke company kamu yang itu dari startup itu langsung pindah ke company yang sekarang atau ada another company dulu? Langsung pindah ke yang sekarang sih, Mbak. Oh, oke. Nah, why? Mm-mm. Why kamu akhirnya memutuskan untuk udah nih, kayaknya aku cukup deh dari di startupnya. Aku mau pindah ke tempat lain yang mungkin kolamnya lebih gede atau apa? Oh, waktu itu sih karena kayak pengen mencari kesempatan baru aja sih Mbak gitu. Hmm. Karena kayak dulu tuh sempat kepikir kan kalau sekarang aku di BUMN nih gitu. Dan Oh, kebetulan oke. di transportasi dan pelayanan gitu kan. Nah, dulu tuh eh, nggak sebenarnya nggak kebayang juga sih akan masuk di BUMN gitu. Cuma waktu itu ada yang nge-share nih di grup gitu kan. Terus kayak ada lowongan nih dan kebetulan tuh statistik juga ada gitu. Nah udah terus kayak pengen cari kesempatan baru gitu kan Mbak yang dan waktu itu tuh kayak lebih ke arah aku lihatnya kayaknya kalau misalkan di BUMN itu secara karirnya tuh atau mungkin karir petnya tuh kayak lebih clear gitu loh Mbak. Karena Oh kalau iya. aku melihat di startup ya, karena waktu itu waktu di masaku itu tuh aku merasa kayak karir petnya itu belum belum clear gitu. Memang masih saat itu masih digodok gitulah Mbak, Mm-mm. mungkin dengan tim manajemen gitu untuk menentukan karir pet itu. Nah, Mm-mm. pun juga terkadang tuh gini sih Mbak, kalau di startup tuh kayak kamu udah misal nih di kantor pertama, di startup pertama kamu kerja sekian tahun, terus kamu akan biasanya orang-orang pasti akan nyari offering yang lebih bagus kan Mbak. Misal sekarang Mm-mm. di data analis, terus tawarin sama startup lain untuk jadi senior data analis. Iya, Terus iya. kan diambil gitu kan. Terus Betul, bisa betul. jadi dia sekian tahun di sini habis itu balik lagi ke perusahaan lama buat jadi head atau mungkin VP gitu. Jadi kayak Mm-mm. kalau dari aku pribadi sih aku melihatnya kayak ketika pindah perusahaan tuh untuk mencari posisi yang lebih tinggi gitu loh Mbak. Jadi caranya Mm-mm. di startup itu karirnya itu adalah dengan kamu berpindah-pindah perusahaan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku ya kayak gitu aku melihatnya gitu. Karena mungkin kalau memang hanya di satu perusahaan tuh untuk naik karir tuh ya cukup challenging gitu kan Mbak untuk dari mungkin data analis, misal jadi junior, jadi senior, senior jadi head itu kan juga cukup challenging juga gitu kan Mbak. Nggak Betul. apa ya ngomongnya ya Nggak sesettle kalau nggak udah di solid manageable. company. Iya, betul. Betul ya ya. Jadi kayak tenggat waktunya kapan kita tuh nggak ada yang tahu gitu. Terus kayak nilainya berapa gitu kita juga nggak tahu juga gitu kan. Karena emang ya belum KPI, mungkin belum ada sistem fixnya ya iya yang seperti betul. itu gitu. KPI-nya masih digodok gitu ya. Betul betul. Nah jadi ya udahlah waktu itu aku coba eh, selain pengen nyoba yang baru juga mungkin dari Halo, Laras? tadi tentang deh lah aku ngedaftar lah di ya halo ya Oh, bener Mbak tadi sempat tadi, putus ya Mbak. iya, tadi kayak putus-putus gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mbak Boleh itu tadi dilanjut. sempat putus gitu. Oke aman ya Mbak. Boleh Aman, boleh. aman, aman. Nah, Iya. terus tadi habis itu ya udah deh akhirnya coba daftar ini kebetulan waktu itu tuh lowongannya itu untuk statistik itu di Direktorat Komersial Mbak. Nah, Hmm. terus oh ya udah wah komersial nih. Maksudnya bidangnya baru juga kan yang aku belum pernah Hmm. gitu kan. Maksudnya Hmm. taunya cuma komersial tuh ya bisnis udah sebatas itu aja gitu, nggak tahu di dalamnya seperti apa. Terus ya udahlah aku coba apply. Ya ternyata tes. Jadi ya kalau startup mungkin ada tesnya kayak tes use case, terus Iya. wawancara user, eh, VP atau mungkin HRD juga gitu. Tapi kok mungkin kayak BUMN gitu kan
stepnya ada banyak ya. Dan itu jangka waktunya itu cukup lama untuk menunggu gitu kan. Oh Kadang iya. ya Hmm. kebetulan yang angkatanku itu emang relatif lama juga Mbak. Dari awal tes sampai akhir tuh relatif lama lah mungkin dibanding angkatan sebelumnya gitu. Jadi Eh, berapa bulan kalau boleh tahu? Masih ingat nggak Lara? Dari mulai starting point tes pertama sampai akhirnya kamu dikasih tahu pengumuman bahwa you got the job gitu. kalau nggak salah ya Mbak, aku juga agak lupa-lupa ingat sih. Kalau nggak salah tuh hampir kisaran 6 bulan gitu Mbak. Wow, lumayan ya. Iya, jadi kan tesnya itu kalau waktu itu aku tuh ada yang pertama itu ada tes online gitu Mbak. Tes online-nya tuh kayak lebih ke arah kepribadian kalau nggak salah tuh. Hmm. Nah, jadi aku kayak udah ngapalin nih visi misi perusahaan apa-apa gitu nggak ada yang keluar. Karena kayak itu lebih ternyata oh tes kepribadian gitu kan. Terus habis itu setelah tes itu tuh itu online. Terus habis itu aku ada tes offline dari tes yang kayak tes koran gitu apa ya Mbak bahasanya ya? Yang semacam tes koran habis itu ada FGD juga waktu itu. Jadi dalam Itu satu tes hari itu ada psikologi bukan sih yang tes koran? Yang kamu ngerjainnya iya, dari sisi sisi misalnya sisi kiri dulu ke bawah, terus geser ke atas kanan, terus baru ke bawah gitu ya. betul betul betul. Hmm. Wah, ada tes itu terus ada FGD terus satu lagi aku lupa deh bahasa Inggris atau apa aku agak lupa gitu. Pokoknya dalam satu hari ada beberapa tes gitu. Ya udah terus kan nunggu pengumuman lagi. Nunggu Hmm. pengumuman lagi habis tuh setelah itu tuh aku tes sama user, wawancara user. Nah, terus setelah wawancara user itu wawancara direksi. Setelah wawancara direksi, habis itu medical check up. Nah, jadi emang ada beberapa Panjang. tahapannya gitu. Iya, betul. Dan kan pasti ada setelah waktu nunggunya juga nggak yang langsung seminggu pengumuman gitu tuh enggak. Kayak ada yang Iya, iya betul. cepet, kadang ada yang lama gitu. Karena mungkin ngeset jadwal dengan para user atau mungkin direksi juga cukup Gak repot gampang. juga kali ya. Iya betul Betul, betul. betul. Jadi itu sih Mbak. Wow, panjang ya. Maksudnya tadi kamu sudah bekerja 1,5 tahun, and then kamu memutuskan untuk coba di move ke another company, dan ternyata perjalanan kamu untuk berpindah ke company yang baru pun butuh tes yang nggak sederhana gitu ya. Mungkin karena kamu menujunya ke BUMN yang jauh lebih settle daripada sebelumnya yang startup gitu ya. Kalau kalau kita lihat ya, yang di startup tadi kan rute kamu untuk dapat pekerjaan itu kayak tahapannya cuma ada dua gitu ya, dua atau tiga gitu ya. Terus tahapan di cara kamu mendapatkan pekerjaan di tempat sekarang itu jauh lebih banyak gitu ya, 2 atau 3 kali lipat lebih panjang rutenya dibandingkan sama yang startup tadi. Oke, jadi memang kalau misalnya kita mau masuk kerja di dunia kerja, tahapan-tahapannya bisa beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Yang penting kita mau sabar sama mau well prepared gitu ya. Meskipun tadi udah nyiapin visi misi ini udah dihafalin ternyata nggak kelar, ya nggak apa-apa. Yang penting kan jadi tahu, Betul. dan sekarang pas udah keterima jadi tahu kan, oh visi misinya tuh begini. Jadi aku menjalankan peranku harus sesuai sama visi misi itu gitu ya. Betul, Luar Mbak. biasa Nggak ketebak sih. ternyata. Oke, panjang banget ya. Ini baru tahapan kamu masuk ke perusahaan kamu yang sekarang. Nah, pas kamu udah masuk, peran kamu di pekerjaan yang sekarang gimana? Kalau kalau kita mau komparasi gitu ya, sebelum kita gali lebih dalam, apa sih peran kamu di perusahaan yang sekarang? Kira-kira boleh ngasih ini nggak? Boleh ngasih kayak apa ya, hints? Lebih challenging mana antara yang di startup tadi sama pekerjaan kamu yang sekarang? Kayaknya di tiap, nggak, menurut aku tuh kayak di tiap role, di tiap perusahaan, dan di tiap posisi itu pasti ada challenge-nya masing-masing gitu ya, Mbak. Kalau misalkan Mm-mm. dulu mungkin challenge-ku yaitu terkait bahwa aku kurang menguasai nih materinya, jadi kayak emang belajar dari nol, terus dengan pola startup itu kan yang cepet ya, Mbak. Cepet dan terbuka gitu kan, terbiasa ya. Kalau ada apa-apa tuh langsung ngomong aja gitu. Bahkan mungkin kayak aku ke head gitu tuh langsung aja gitu loh, nggak ada posisi tapi tidak begitu terstrata gitu Mbak. Mm-mm. Terus apa-apa juga serba cepet kan, harus ini tuh. Nah dengan dan terbuka, misal kayak diskusi apa-apa tuh kayak semua orang tuh berani ngomong gitu loh kalau di startup menurutku ya. Kayak semua Mm-mm. orang tuh dapat kesempatan dari ngomong dan
kayak tidak melihat strata gitu. Kok di startup kita respect sih, tapi nggak yang menjadikan itu sebagai kayak ibaratnya kita harus tunduk Boundaries bang. gitu ya. Itu tuh enggak gitu kan ketika aku di startup itu. Nah, berpindah ke BUMN itu kan ya dengan culture yang berbeda ya kok di BUMN sendiri gitu. Karena memang kok di sini kan lebih apa nih ya namanya? Lebih struktural gitu kan, Mbak, lebih Hmm. struktural terus memang jadinya terkadang mungkin kayak misal mau ngomong tuh kayak agak takut atau agak ragu, takut apa ya kurang pas atau mungkin gimana gitu kan takut nggak diterima atau kurang enak gitu kan. Tapi sebenarnya positifnya dari di BUMN tuh salah satunya dalam hal komunikasi menurutku tuh aku terlatih jadi lebih sopan sih Mbak. Oh iya Jadi kok sih, dulu kan kita betul. kalau di startup gitu kan kayak teman-temannya juga sebaya kan. Jadi Mm-mm. kayak ngomong tuh ya udah santai aja mau nyeplos apa atau mau tiba-tiba kamu ngomong tuh juga nggak masalah gitu kan dan Iya, tidak iya. jadi isu gitu kan kita. Dan bahasanya Sedang bisa lu gue gitu kan. ya lebih santai gitu kan. Jadi kayak ngomongnya langsung tersampaikan nih intinya ini ya udah ini gitu kan. Nah, kalau di BUMN tuh lebih itu sih Mbak sebenarnya salah satu hal yang aku pelajari dan sisi positif yang aku ambil tuh adalah aku tuh jadi lebih memperhatikan adab juga gitu Mbak kayak lebih perhatikan etika bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tuh berasalah di sini karena kan memang ada struktural jabatan tersebut gitu kan Mm-mm, jadi mm-mm. ngomong dengan temen selevel dengan yang mungkin atasnya atau misal sama manajer aja itu tuh udah berbeda Beda. gitu Ah, kan iya. bagaimana cara penyampaiannya terus apa aja yang perlu diomongin gitu kan eh, perlu difilter gitu oh kok manajer Betul, itu cuma betul. cukup ngomong yang lebih ini aja gitu kan terus itu sih mbak kayak ketika mau ngomong juga kayak lebih apa ya bisa lebih sopan sih lebih sopan lebih tahu lah lebih tahu posisi gitu pesan tetap tersampaikan tapi kayak lebih disampaikannya tuh dengan halus dan dengan apa ya mbak lebih etikanya tuh lebih ada gitu gitu kok di sini mungkin memang Hmm. kesannya akan kayak agak lama gitu kan kayak harus narasinya tuh ada lah gitu naratifnya tuh ada tapi itu sih salah satu hal yang aku suka dan aku ambil positifnya tuh di sini itu sih gimana cara kita berkomunikasi itu tuh memang tahu posisi lah gitu ibarat kata gitu. Oke, nice. Berarti tadi both bekerja di startup sama bekerja di BUMN sebenarnya dua-duanya punya challenge yang berbeda gitu ya. Cuman yang Betul. bisa Laras highlight adalah perubahan positif yang Laras rasakan setelah berpindah dari startup ke BUMN, the way kamu berkomunikasi dengan orang jauh lebih beretika, jauh lebih baik gitu ya. Wow, itu Karena emang karakternya berbeda kan Mbak jadi ya mm, pasti kita juga namanya kita juga masuk ke situ juga ya kita harus bisa menyesuaikan gitu dengan culture yang baru gitu mau iya nggak mau gitu betul, kan. benar-benar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitulah ya. Betul. Masya Allah, Betul. oke. Nah, aku cukup tertarik nih dengan cerita kamu yang kamu bekerja ke BUMN dan ketika tadi kamu nge-highlight, kamu belajar banyak di dalam memperbaiki the way kamu berkomunikasi sama orang lain. Sebenarnya aku tertarik role apa sih yang kamu perankan gitu ya di BUMN. Tapi mungkin kita akan bahas itu lebih lanjut di next session ya. Oke, Kita oke, coba boleh, Mbak. jeda sejenak. Kalau misalnya Laras mau minum dulu, boleh. Nanti kita lanjutin lagi setelah Laras ambil waktu jeda sejenak. Oke, balik lagi ya. Laras gimana? Jedanya udah cukup? Udah kembali refresh? Udah, Mbak. Alhamdulillah, oke. Karena tadi agak sempat macet-macet juga ya, jadi mungkin internetnya butuh istirahat sejenak gitu, sama Laras juga tadi mungkin butuh minum sejenak karena sempat batuk-batuk. Semoga udah membaik ya kondisinya. Alhamdulillah. Oke, nah kita coba lanjutin obrolan yang tadi nih. Ras, kan tadi kamu bercerita kamu switch company ya dari startup ke BUMN dan otomatis kalau kamu berpindah company, role-nya juga berbeda gitu kan. Jadi kamu switch career juga switch company sekaligus. Betul, betul. Di BUMN yang sekarang itu role-nya jauh nggak dari role kamu waktu di startup? Dan apakah kamu di situ stay di satu role yang sama sejak kamu masuk sampai sekarang atau ada perubahan peran juga? Boleh diceritakan mungkin? Oke. Nah, kok role ini beda-beda terus sih, Mbak, aku. Wow. Jadi kok sebelumnya di startup dan sebagai data analis, Hmm. nah, terus kok di perusahaan baru ini, aku
pertama kali itu ditempatkan di Project Business Digital Airport. Nah, itu tuh adalah Hmm. suatu unit yang bertugas untuk melakukan digitalisasi, kayak mengembangkan ide dan implementasi terkait digitalisasi airport-airport yang dikelola oleh perusahaan gitu, Mbak. Jadi misal Hmm. mungkin kok di bandara sekarang ada kayak biometrik gitu, atau mungkin ada integrasi sistem. Nah, itu tuh salah satu contoh-contoh proyeknya gitu yang Hmm. dikerjakan gitu. Jadi memang untuk optimalisasi dari segi operasional dan juga layanan kepada customer. Kayak mungkin ada Oh, oke, aplikasi, oke. habis itu kayak sekarang kan bisa apa-apa dari aplikasi aja nih gitu, atau Mm-mm. nyari informasi tentang flight, informasi tentang ada apa aja sih di bandara, atau mau booking layanan bandara sekarang kan juga bisa online kan Oh iya gitu. Jadi betul. itu di Kayak misal mau digitalisasi. boarding gitu ya, kita bisa 1 jam sebelum keberangkatan dan nggak harus dari bandara gitu Dan ya. ya Oh, betul. oke, Atau mungkin nice. Mbak mau beli barang di bandara gitu kan sekarang udah bisa online gitu Iya, kan. aku baru tahu loh. Sejarang itu aku Bisa. ke bandara sih memang. Oke. Nah, terus kalau misalkan role sendiri itu awalnya aku di unit itu Mbak. Jadi dari awal tuh waktu pindah tuh juga udah ngerasa bedanya, karena kok misalkan dulu tuh di data analis itu kan emang lebih banyaknya di hard skill ya Mbak ya. Mm-mm, mm-mm. Kayak beneran yang kamu technical skill untuk analisis data, termasuk kayak pakai tools-tools query atau mungkin tools data visualisasi gitu kan, bikin reporting deck dan lain-lain. Nah, kok di sini itu arahnya lebih ke project manager gitu. Lebih banyak Soft kayak kita tuh skills-nya banyak dipakai ya. oh, kayak kita kan kayak mengembangkan ide ya Mbak ya. Jadi kayak bikin dari planning projectnya mau seperti apa, terus mungkin ada juga cari mitranya untuk project tersebut tuh dengan siapa, sampai eksekusi, implementasi, dan evaluasi gitu. Jadi Mm-mm. emang udah beda nih apa Bedanya cukup pekerjaannya, jauh job ya. desk-nya. Betul, betul. Dulu kan aku kebayangnya juga kayak waktu itu aku juga nggak tahu kalau misalkan akan ditempatkan di unit ini, karena memang Mm-mm. waktu itu tuh openingnya itu adalah direktur komersial. Jadi aku pikir aku akan ada di ngurusin tenan-tenan di bandara gitu kan Mbak, karena Hmm. komersil gitu. Ternyata masuklah aku di unit ini gitu. Terus kayak dulu aku sempat nanya nih sama atasanku bahwa emang Hmm. waktu itu tuh karena ini bagian dari digitalisasi, mereka tuh butuh pengen ada data analis, karena emang di perusahaan tuh kayak ngebikin dashboard buat real time monitoring gitu kan, untuk operasi dan untuk manajemen juga gitu kan. Jadi emang mau mencari data analis. Tapi waktu itu karena emang lagi banyak project, jadi emang lagi banyaknya tuh di project management gitu Oh, Mbak. I see. That's why akhirnya kamu berperan di situ gitu ya, dikasih dikasih Hmm. jobnya di situ gitu. Hmm. Ya, terus walaupun tetap ada sih nganalis datanya tuh, tetap waktu itu sempet tuh di challenge sama atasan buat kayak bikin dashboard gitu untuk Hmm, hmm, hmm. operasional gitu. Nah, terus setelah di unit itu tuh aku dipindahkan nih ke unit lain. Nah, Wow, kok ini oke. di unit komersial nih, di bawahnya direktur komersial. Kok di kita itu namanya adjacent business division gitu. Jadi kita juga berperan sebagai salah satu unit yang tugasnya itu untuk menggali ide dan mengembangkan bisnis perusahaan gitu, Mbak. Oh, I see, I Jadi see. Mirip kayak mirip bisnis mirip dengan sama mitra BD. usaha. Betul, mungkin Hmm. teman-teman lebih familiarnya dengan apa ya bahasanya kayak bisnis development gitu kali ya, Mbak. Iya, Kayak iya, nyari ide bisnis, betul. terus nyari mitra usaha, baik mitra usaha yang dari corporate atau B2B atau juga ke customer personal gitu. Itu juga lingkup pekerjaan kita. Jadi dari mencari ide bisnis sampai implementasi gitu sih, Mbak, kok sekarang. Wow, cukup Beda jauh ya. lagi. Iya benar. Maksudnya kalau aku ikuti perjalanannya ya, dulu sekolahnya IPA, kuliah statistika, which is sangat matematika gitu ya. Terus habis itu kerja data analyst masih erat gitu lah ya, sebenarnya masih Ya, cukup erat. Tapi habis itu berpindah ke perusahaan baru dan role-nya itu lumayan jauh gitu ya dari hard skill atau tadi technical skill yang dipelajari waktu kuliah. Oke, ada something yang apa ya menurut kamu paling challenging nggak yang pernah kamu rasakan setelah kamu mengalami 3 kali perubahan roles gitu ya di 2 perusahaan yang berbeda? Yang paling challenging itu di bagian mananya sih, Ras? oke.
sebenarnya kok challenge tuh ada di masing-masing poin ya Mbak ya, kok dari aku sendiri gitu. Hmm, karena kayak ketika di data analis ada challenge-nya sendiri gitu. Terus ketika masuk di tadi bisnis digital airport tuh juga ada challenge-nya sendiri karena itu juga kayak pertama kalinya aku bekerja atau mungkin kayak berperan sebagai kayak project management lah Mm. gitu. Terus habis itu ke direktur komersial pun juga sama. Sebenarnya mirip sih di project management. Cuma bedanya itu kok dulu itu lebih goals-nya buat optimalisasi operasional dan layanan di bandara. Nah, kalau di bisnis itu lebih arahnya untuk memperoleh peningkatan pendapatan perusahaan gitu kan, Mbak. Jadi lebih Hmm. ke bisnis gitu kan. Nah, jadi eh, dan sebenarnya dibanding unit sebelumnya aku lebih lama di unit ini sih karena kayak di unit sebelumnya itu mungkin baru sekitar 6 bulan deh waktu itu karena ada reorganisasi akhirnya aku dipindah ke unit yang sekarang ini di adjacent bisnis ini gitu. Nah, Hmm. kalau challenge-nya sendiri tuh buat aku tuh dulu aku ngerasa karena gini sih Mbak. Kalau dulu kan aku lebih ke arah teknikal ya. Jadi kayak aku udah mungkin merasanya akan menjurusnya tuh ke spesialis gitu Mbak. Jadi emang Hmm. data analis kan kayaknya udah ngejurusnya di Spesial, spesialis gitu kan wis Mbak. banget, iya. Terus kayak ya udah lebih banyak kerja depan laptop, terus lebih ke arah teknis gitu kan. Nah, sedangkan yang sekarang itu Hmm. bikin ide bisnis, ketemu partner gitu kan, terus meeting, habis itu pitching dan lain sebagainya itu kan beda banget ya dari aku yang dulu mungkin cuma kerja depan laptop, sekarang tuh jadi sering ketemu orang gitu kan, gimana kayak komunikasi itu sih yang paling aku ini tuh kayak masalah komunikasi terus menjalin relasi gitu juga dengan partner bisnis yang berbeda gitu kan. Karena kayak bedanya di situ sih Mbak. Kalau dulu tuh aku lebih banyak pengembangannya di hard skill, sekarang tuh lebih banyaknya malah di soft skillnya gitu Mbak. Jadi Hmm. di awal kerja sebenarnya aku sempat bingung gitu. Duh, apa ya aku maksudnya kayak aku di sini jadi apa ya gitu kan. Kok dulu kan emang aku udah tahu nih data analis nih aku. Sedangkan kok di sini kan karena mungkin secara roles-nya itu lebih umum gitu kok. Project manager kan itu pekerjaannya lebih umum ya, Mbak. Hmm. Cuma memang challenging-nya adalah di bagian soft skill dan juga kayak kita tuh ada banyak partner gitu kan, Mbak. Karena emang ada banyak bisnis yang dikembangkan, jadi kita punya banyak partner. Jadi juga treatment-nya juga pasti akan Beda-beda. berbeda-beda ya dengan semua partner yang bekerja sama-sama kita gitu. Jadi banyak itu sih Mbak lebih di soft skill. Pada awalnya aku juga kayak ngerasa eh, kok kayak gini ya gitu kerjanya gitu kan kayaknya aku nggak tahu deh aku tuh apa gitu ibaratnya tapi ternyata setelah ngejalanin gitu oh ya udah aku jadi tahu oh ternyata peranku tuh ini emang di sini itu lebih banyak dituntutnya lebih di arah soft skill gitu dibanding hard skillnya gitu paling kok hard skill tuh lebih ke bikin kajian bisnis gitu mungkin ya tapi kan itu juga kalau misal kayak apa yang nggak sekompleks kalau data analis menurutku ya Mbak karena kan kok kajian bisnis lebih banyak di brainstorming ide gitu-gitu kan Hmm. kalau data analis kan beneran yang ngoding sendiri gitu Iya, jadi betul-betul. jadi itu sih Mbak lebih paling challenging di situ sih. Oh, I see. Karena di role kamu sebelumnya, kamu tidak begitu mengasah quote unquote Mm-mm. gitu ya, tidak begitu Ya, mengasah soft skills kamu, sedangkan di role dan perusahaan kamu yang sekarang, kamu dituntut untuk mengembangkan soft skills kamu gitu ya, karena itu cukup ya, essentials untuk kamu bisa menjalankan peran kamu dengan baik. ya betul betul Mbak. Oke, Namanya koordinasi kan kadang suka ini ya suka belibet juga gitu iya kan entah betul-betul. internal atau eksternal lah itu sih yang paling sering biasanya. So, bisa kita simpulkan sebenarnya kalau misal kita mau apa ya, mau bisa survive banget di tempat kerja dimanapun kita berada, ya kita harus mau mengasah both hard skill sama soft skills kita gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, pas kita udah keterima kerja, ternyata skills mana yang akan lebih dibutuhkan. Jadi kalau kita bisa nge-prepare dari sekarang, kita bisa develop dari sekarang, bisa improve dari sekarang, nanti pas di dunia kerja bisa smooth, lancar gitu ya, kayak jalan tol. Betul betul. Oke, thank you Laras. Wah, banyak banget nih yang tadi sudah kita dapatkan gitu ya dari Laras. Bagaimana kita beradaptasi dengan jurusan yang tadinya tidak terfikirkan, bagaimana kita adaptasi dengan tempat tinggal baru, dengan
pekerjaan yang baru juga gitu. Sesuatu yang mungkin di awal tidak direncanakan sama Laras, tapi ternyata itu yang terjadi sekarang gitu ya. Ada acceptance, ada berusaha dengan sungguh-sungguh, ada mau effort untuk belajar lebih dan berupaya lebih daripada yang lain, sama tadi kemauan kita untuk mengasah soft skills dan tidak takut untuk apa ya, menerima challenge atau menerima tantangan meskipun itu kita masih awam gitu ya. Nah, ras terakhir nih sebelum kita tutup obrolan kita yang kayaknya udah panjang banget ini, makasih banyak loh. Udah berasa. Ada ini nggak, ada pesan nggak atau ada tips nggak buat temen-temen nih, misalnya di luar sana ada yang kepikiran, aku juga pengen switch karir gitu. Ada satu, dua, atau tiga pesan gitu mungkin yang ingin disampaikan sama teman-teman yang berusaha, yang sedang berusaha atau yang sedang terpikirkan untuk melakukan hal itu? Oke, oke, Mbak. Mungkin kok dari tadi yang udah kita obrolin gitu ya, Mbak. Kalau dari aku pribadi sih, sebenarnya ada mungkin 2 poin penting. Yaitu tadi sih, kayak satu, mau belajar sih. Karena kayak tadi kan di semua role tuh aku semuanya harus belajar dari nol gitu pada Betul. akhirnya gitu. Iya, iya. Emang itu beda-beda gitu kan. Dan yang kedua sih adaptasi gitu. Karena kayak ya mau nggak mau gitu, kamu harus adaptasi dengan lingkungan di mana kamu sekarang berada gitu. Terlebih mungkin buat teman-teman yang kayak di BUMN atau mungkin perusahaan pemerintah itu kan memang harus siap gitu kan Mbak buat ditempatkan di mana aja gitu. Jadi Iya. tiba-tiba kamu dipindah unit atau misal tiba-tiba dipindah ke cabang mana atau mana itu kan mau nggak mau itu sudah harus dijalani kan. Jadi ya udah Mm-mm. kayak ya pada akhirnya juga balik lagi pasti akan belajar lagi dan adaptasi lagi gitu sih Mbak kalau aku. Oke, berarti intinya buat siapapun di luar sana dan aku juga, buat kita semua gitu ya, yang terpikirkan untuk mau switch career atau mau berpindah dari company satu ke company yang lain, ada dua hal penting tadi ya yang Lara sampaikan. Jangan malas untuk belajar, jadi harus tetap mau belajar hal baru. Dan yang kedua, berusaha untuk mau dan bisa beradaptasi dengan baik supaya bisa apa ya, fit gitu ya sama culture Ya, di lingkungan tersebut. Jadi pekerjaannya pun bisa berjalan dengan lancar. Wow, that's amazing sih Laras. Banyak banget tadi yang udah Laras bagikan. I'd like to say thank you so much Laras, udah berbagi banyak hal sama kita sama-sama. semua. Tadi sempat batuk-batuk Semoga juga. bisa bermanfaat ya Mbak ya. Sangat, sangat, sangat bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan benar-benar, aku percaya sih ini sangat bermanfaat nggak hanya buat aku ya, tapi buat teman-teman yang lain. Dan tadi Laras sempat batuk-batuk, mudah-mudahan semuanya aman ya Ras. Abis Aman ini insya Allah Mbak. minum Jadi air hangat kurang minum. ya. Iya, oke. Abis ini bisa banyak-banyak minum air putih hangat mungkin supaya kondisinya bisa lebih baik. So, thank you so much Laras udah spare waktu Sama-sama sama Mbak. kita, udah bercerita banyak. Dan kayaknya cukup dulu ya untuk obrolan kita hari ini, teman-teman. Kita tadi sudah menyimak banyak hal dari cerita perjalanan karirnya Laras, gak hanya karir ya, perjalanan Laras dari ngambil jurusan kuliah sampai berada di posisinya yang sekarang. Semoga kita bisa memetik banyak sekali hikmah dan pelajaran dari cerita itu, dan ketemu lagi di cerita Ibtida sesi berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Laras juga, Ya, semoga maaf sehat juga. selalu. Selamat Terima kasih istirahat. Mbak. Thank you so much. Sampai jumpa. Dadah.